Halo semuanya, kita akan berbagi info terkait servis 1000 km pertama ya di Expander Cross. Nah, sebelumnya kita bagi-bagi kondisinya seperti ini untuk pertama ya. Selalu terlipat di bangku kedua. Ini AC di bagian kedua ya. Ini bangkunya kursinya udah kulit dari sana ya, warna hitam jadi agak-agak nggak cepat kotor ya. Oke, kita duduk di depan saja sambil cerita bagaimana pengalaman di servis 1000 km pertama. Nah, ini udah kilometernya udah berapa, kita coba cek dulu. Startnya dari sini ya, ditekan ini di start. Ini kondisi off, kita pencet sekali lagi. Nah, di sini akan kelihatan nih expander cross. Nah, di sini sudah 1952. Nah, servis pertama kemarin itu di angka 1400 ya. Baru sempat buat video ini karena sibuk kerja. Dan ini head unitnya bedanya ya dengan expander biasa dengan expander ini tuh, ini head unitnya udah gede. Kalau head expander biasa yang ultimate tuh agak kecil ya. Nah, di 1000 km pertama apa sih keluhannya? Keluhan secara memakai ini ya. Jadi kalau pengalaman aja, kalau kita pakai expander ini ya, itu di sebelumnya saya itu pakai Honda Jazz RS 2013 dan sebelumnya lagi itu pakai Baleno ya. Dan sebelumnya lagi Jazz 2004. Nah, secara konsumsi BBM selama 1000 km pertama ini, itu yang saya rasakan itu BBM-nya ini memang boros ya dibanding kalau saya pakai di Baleno. Nah, tapi kalau saya pakainya di Jazz itu ya hampir sama. Konsumsi BBM-nya hampir sama kalau saya pakai di Jazz. Nah, terus untuk kendala sehari-hari kita pakai itu kendalanya apa? Kendalanya yang berarti nggak ada, cuman gini. Ini RPM ini ya. Ini nggak tahu itu penyakit lama atau memang nggak ada penyembuhannya atau gimana. Kalau di mobil lain saya tidak pernah menemukan ya. RPM ini kalau kita berhenti gitu ya, dia sering ini lompat-lompat gitu ya sebelum berhenti atau sini. Di lampu merah contohnya, ini simulasi pertama. Sebelum berhenti saya taruh di N. Jadi netral dulu baru berhenti di lampu merah. Itu sama naik-naik deng 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 seperti itu dan mesin itu seperti disentak-sentak. Kemudian saya coba cara kedua yaitu berhenti dulu, tetap di D baru di N. Sama, ketika berhenti dulu, set berhenti, kemudian saya pindah di N, RPM-nya juga gitu ya. Det 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 gitu. Terasa mesinnya juga. Nah, itu yang sangat mengganggu. Kemudian yang sangat mengganggu lagi itu sebenarnya ini ya. Ini kan ada klip-klip itu. Itu bisa dimatikan, tapi secara defaultnya nyala. Kita pencet lama itu mati. Kalau ini posisi nyala seperti ini, itu sangat kadang-kadang mengganggu. Kenapa? Kadang-kadang di lampu merah itu baru berhenti set gitu ya, tiba-tiba jalan lagi nih, set mati mesinnya, jalan lagi. Nah, waktu startnya itu seperti startnya mobil ini sebelum dipanasi, sebelum dinyalakan ya, cet 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 gitu ya, nggak seperti Vario. Kalau Vario itu kan mesin mati kita gas kan langsung gitu ya. Kalau ini nggak ada cet 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 gitunya dulu, jadi seperti men-starter ulang gitu ya. Jadi kalau di sebelah kita mungkin ya mobil baru kok mati terus di lampu merah, mungkin seperti itu ya. Dan walaupun cara nyetatnya itu hanya digoyangkan setir atau di gas sedikit, atau kalau kita pakai ini ya auto hold, kita tinggal goyangin setir langsung gas saja. Kalau nggak pakai itu rem dilepas dia akan start sendiri. Sebenarnya lumayan mengganggu sih, karena kenapa, defaultnya nyala terus gitu. Kalau bisa itu di off kan gitu lumayan enak. Itu pengalamannya. Kalau kemarin si servis pertama itu yang saya keluhkan tuh pertama di sini kacanya tuh kalau malam hujannya cukup lebat, cukup dingin, itu ngembun banget ya. Nggak bagus lah, kayak wipernya kurang sip, atau memang kacanya, atau memang karena di sini nggak ada defoggernya ya depannya, jadi nggak dapat AC yang dari sini, nggak tahu itu pertama. Kemudian ada bunyi-bunyi aneh lah. Nah, di sini itu kadang-kadang tek gitu ya kalau jalannya nggak rata. Kemudian di belakang, kayaknya sih di belakang di bagian sana tuh juga ada bunyi yang aneh-aneh gitu. Nah, taunya kemarin setelah servis itu kita jalan malam-malam, kita buka kacanya, kok ada bunyi aneh gitu didengarnya. Kalau jalannya jalan nggak halus itu ya. Tapi kalau ditutup seperti ini nggak kedengeran karena peredamannya bagus ya. Nah, itu kemudian
keluhan saya lagi ya nggak ada ya, keluhannya cuman itu ya. Terus ini kita tambah ini kamera, ini udah ada adasnya ya, udah ada lane departure warning. Kalau kita keluar dari jalur itu dia pasti bunyi. Terus kemudian di lampu merah itu move vehicle head itu, yang kalau kendaraan di depan udah jalan, kita belum jalan, dia akan bunyi yang depan udah jalan gitu. Nah itu bagus juga sih, harganya 2 juta. Nah itu sih pengalaman pertama di servis 1000 km expander ini ya. Dan paling yang saya rasakan tuh, saya tak nyetir mobil ini kok mumet ya, pusing gitu, enggak tahu kemana, apa alasannya apa. Kalau yang dulu coba expander ultimate tuh enggak, tapi kok ini kok pusing ya, enggak tahu, atau dulu nyobanya belum terlalu lama. Kalau saya pakai jazz itu biasa mobil rendah mungkin ya, pakai jazz, pakai baleno kan rendah, pakai ini agak terasa pusing-pusing gimana gitu. Terus gasnya itu slow banget ya. Biasanya kalau di lampu merah di depan sendiri kita langsung injak gas, bung, bisa cepet 100 tuh cepet, sini lemot gitu, gitu rasanya kayak gitu ya. Terus ya mungkin itu sih ya perbedaannya yang kita rasakan di 1000 km pertama tuh ya itu. Kalau mau tahu beda dan yang lainnya sih nggak ada ya, walaupun udah mati tetap bisa ya, beberapa detik itu tetap bisa ya. Lalu bedanya dengan expander tuh apa sih? Bedanya inilah winch-nya ini loh, C-nya ini kan beda ini. Kalau di situ kan, kalau di expander kan lincip ke sini, lurus ke sini baru ke sana. Kalau ini kan enggak. Nah, itu aja bedanya sih. Dan itu pengalaman di 1000 km pertama, dan ini servisnya 10.000 km sekali, jadi sangat lama, paling enggak ya 4 sampai 5 bulan baru servis lagi ya. Nah, itu pengalaman pertama naik atau mengendarai expander, terutama yang tipe cross. Oke.